makanan, minuman dan pakaian ahli neraka. Allah Ta'ala berfirman, maka orang kafir itu akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api. Quran Surah Al-Hajj ayat 19. Dan firman-Nya pula, pakaian mereka adalah dari pelangkin atau tar. Quran Surah Ibrahim ayat 50. Dan juga firman-Nya, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai ayat 45. Dan lagi firman-Nya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, neraka, dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Quran Surah An-Naba ayat 24-26. Dan firman-Nya juga, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum berupa air seperti besi yang mendidih, menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Dan lagi firman-Nya, diberi minum berupa air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Quran Surah Al-Ghoshiyah ayat 5-6. Dan ada lagi firman-Nya, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Quran Surah Al-Haqqah ayat 35-36. Kata Al-Harawi, maksudnya, dari nanah campur darah ahli neraka, atau cairan apapun lainnya yang mengalir dari tubuh mereka, atau yang merupakan bekas cuciannya. Saya katakan, bahwa termasuk makanan mereka, adalah juga ghosak, sebagaimana dituturkan Ibnul Mubarak, telah mengabarkan kepada kami, Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim dan Abu Rozin, tentang firman Allah Ta'ala, inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan ghosak. Quran Surah Shad ayat 57. Kata mereka berdua, yang dimaksud ghosak ialah nanah campur darah yang mengalir dari ahli neraka. Dan ada pula yang mengatakan, ghosak adalah nanah kental yang sangat busuk. Ibnu Wahab menuturkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, ghosak adalah nanah kental. Jika setetes saja daripadanya ditumpahkan di ujung barat, maka akan tercium busuknya oleh orang yang tinggal di ujung timur. Dan jika ditumpahkan di ujung timur, maka akan tercium busuknya oleh orang yang tinggal di ujung barat. Dan, ada pula yang mengatakan, ghosak adalah hawa dingin yang tidak tertahankan, yaitu yang disebut juga zamharir. Sementara itu Ka'ab mengatakan, ghosak adalah mata air di neraka jahanam, yang merupakan muara yang dialiri racun dari segala macam makhluk beracun, lalu tergenang di sana. Ada seseorang didatangkan, lalu dibenamkan ke dalamnya sekali benam, maka rontoklah kulitnya dan dagingnya dari tulang-tulangnya. Lalu dia menyeret daging tubuhnya yang terkumpul pada mata kakinya, seperti orang menyeret kain bajunya yang melorot. Dan firman Allah Ta'ala, sebagai pembalasan yang setimpal. Quran Surah An-Naba ayat 26. Maksudnya, setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Begitu pula, orang berselisih pendapat tentang arti dori. Ada yang mengatakan, ia adalah tanaman yang tumbuh di musim semi, lalu di musim panas menjadi kering. Ketika masih berdaun disebut syabrok. Jika daunnya telah rontok, maka disebut dori. Unta memakan tanaman ini selagi masih hijau. Jika kering, maka ia tidak mau mencicipinya sekalipun. Dan, ada pula yang mengatakan, dori adalah batu-batu. Adapun zakum, ada yang mengatakan, ia adalah suatu lembah di neraka jahanam. Sementara itu, para ahli tafsir berkata, bahwa pohon zakum itu pangkalnya ada di pintu ke-6. Ia hidup dengan nyala api, sebagaimana pohon pada umumnya hidup dengan kesejukan air. Penghuni neraka yang tinggal di tempat yang lebih tinggi daripada pohon itu, mesti turun ke bawah, barulah bisa memakan buah pohon itu.
Kata Abu Imron Al-Juni tentang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Ia, bagaikan kotoran minyak, yang mendidih di dalam perut. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43-45. Dia berkata, telah sampai berita kepada kami, bahwa manusia tidaklah menggigit buah pohon itu satu gigitan, melainkan pohon itu balas menggigitnya seperti gigitannya. Adapun al-mul artinya, perak dan tembaga yang meleleh. Dan, ada pula yang mengatakan, al-mul adalah kotoran minyak yang sangat hitam warnanya. Adapun firman Allah Ta'ala, ia, bagaikan kotoran minyak, yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya al-hamim, Quran Surah Ad-Dukhan ayat 45-46, yakni air yang sangat panas.